Di sini kami yang beranggota, saya sendiri Selviana Sumah, MPM 20220006 dengan teman saya Jaki Al-Ajam dengan MPM 20220026 akan membuat video tentang review jurnal di mana judulnya mengenai efektivitas pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran e-learning. Jilid 3 nomor 1 tahun 2014 ISSN 2252 sampai 6641 halaman 6 sampai 10 Indonesia Journal of History Education atau IJHE. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri yaitu Teknologi Informasi atau TI merupakan salah satu subsektor teknologi yang berkembang sangat pesat dan aplikasinya sangat luas dewasa ini. Aplikasi TI misalnya multimedia dan web dalam bidang pendidikan melahirkan banyak terobosan baru dalam meningkatkan efisien dan efektivitas proses pembelajaran. Oleh karenanya, banyak negara tidak ragu-ragu dalam melakukan investasi untuk mengembangkan infrastruktur bagi penggunaan TI dalam bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah e-learning. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan e-learning. Namun pada prinsipnya, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. E-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Sulkartawi 2003 menyatakan e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi, dalam pelaksananya, e-learning menggunakan jasa tulisan, audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Sulkartawi 2003 menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran menggunakan sistem e-learning cenderung sama bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau klasikal. Tetapi, keuntungan yang bisa diperoleh dengan e-learning adalah dalam hal fleksibilitasnya. Melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Di samping itu, materi yang dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar, termasuk multimedia, dengan cepat dapat diperbarui oleh pengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya yang sebelumnya. Perkembangan e-learning yang masih relatif baru mengakibatkan definisi dan implementasi sistem e-learning sangatlah bervariasi dan belum ada standar yang baku. Berdasarkan pengamatan dari berbagai sistem pembelajaran berbasis internet, implementasi sistem e-learning bervariasi mulai dari yang sederhana, yakni sekedar kumpulan bahan pembelajaran yang ditaruh di web server dengan tambahan forum komunikasi lewat email secara terpisah, sampai dengan terpadu, yakni berupa portal e-learning yang berisi berbagai objek pembelajaran yang diperkaya dengan multimedia serta dipadukan dengan sistem informasi akademik, evaluasi, komunikasi, diskusi, dan berbagai education tools lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada prinsipnya, kedua kelompok ini, baik eksperimen maupun kontrol, melalui dua tahapan yang sama, yaitu pembelajaran dan evaluasi dengan tes. Akan tetapi, model pembelajaran yang digunakan berbeda. Kelas eksperimen menggunakan e-learning, dan kelas kontrol menggunakan model ceramah. Materi ajar yang digunakan yaitu material kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Waktu pembelajaran yang digunakan dari kedua kelompok relatif sama, yaitu 6 jam pelajaran dengan 4 kali pertemuan termasuk evaluasi. Setiap 1 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit. Kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelompok kontrol, maka dapat dikatakan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen yang dikenai treatment berupa e-learning lebih baik dibanding hasil belajar siswa kelompok kontrol yang dikenakan model ceramah.
Hal ini menunjukkan e-learning cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar sejarah siswa. Pembelajaran berbasis elektronik menjadikan siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam proses e-learning, siswa dituntut aktif dan kritis dalam mencari sumber kesejarahan sebagai sumber belajar sehingga memunculkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa kritis yang tinggi. Yang kedua, aktif dan rasa harga diri lebih tinggi. Yang ketiga, percaya diri pun makin tinggi. 4. Pemahaman yang lebih mendalam. 5. Motivasi lebih besar. 6. Hasil belajar pun lebih tinggi atau menjadi lebih baik. Dampak positif yang dimaksud yaitu memberikan kemudahan antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. E-learning juga memiliki keunggulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa lebih aktif mencari sumber belajar. Yang kedua, daya tangkap siswa terhadap materi pembelajaran tidak tergantung pada guru. Yang ketiga, tersedianya fasilitas e-moderating. Guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 4. Sumber belajar dapat diakses dengan mudah kapan dan di mana saja. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.